Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Dharma TV. Di program baru kali ini, yaitu Tanya Ayah dan Bunda. Kali ini kita berada di area outbound di lingkungan Putra Dharma Islamic School. Saya, Anton Ardiansa Saputra, kita akan menggali bagaimana Putra Dharma Islamic School berdiri hingga saat ini bisa sampai sebesar ini. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial saat ini adalah pendiri dari Putra Dharma Islamic School, yaitu Bunda Haja Agustini Sriwayuni MPD yang biasa dikenal dengan Bunda Yuni. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Pak Anton. Terima kasih Bunda telah hadir di program perdana kami, yaitu di program Tanya Ayah dan Bunda. Bun, banyak ayah dan bunda yang ingin tahu bagaimana sejarahnya Putra Dharma Islamic School itu berdiri sampai seperti saat ini. Oke Pak Anton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat ayah bunda di rumah. Pertanyaannya memang baru satu Pak Anton, tetapi kemungkinan jawabnya bisa 2-3 hari. Jadi mohon maaf Pak Anton, nanti mungkin akan bunda persingkat. Ya, untuk sejarahnya, karena kalau mendengar sejarah Putra Dharma Islamic School bisa sampai 3 hari 3 malam. Bunda mengawali kiprah di dunia pendidikan itu tahun 1997, diawali dengan mendirikan sekolah Putra Dharma Plus yang ada di perumahan Kompas Indah. Ya. Di situ sekolah Putra Dharma Plus adalah sekolah nasional, dan pada tahun 2004 Bunda memberanikan diri untuk mendirikan satu sekolah yang memang khusus untuk anak didik muslim. Tentunya pelajaran agama dengan pelajaran umumnya berimbang, 50%-50%. Dan itu impian Bunda. Dan alhamdulillah sekolah itu sekarang berdiri, dan tentunya manajemennya kita sudah beda dari tahun 2004. Ya, betul. Jadi banyak orang di luar sana beranggapan bahwa Putra Dharma itu masih satu manajemen, dan itu sebenarnya beda ya Bunda ya? Kita sudah beda dari tahun 2004. Dari 2004 memang sudah beda manajemen. Betul, sudah beda manajemen. Ya. Beda yayasan. Beda yayasan juga. Hanya memang nama Putra Dharma itu masing-masing tetap memakai. Kalau boleh tahu, nah Putra Dharma itu filosofinya apa sih Bun? Jadi gini, jadi nama Putra Dharma itu pada saat Bunda pertama kali mendirikan sekolah di Putra Dharma Plus di Kompas Indah itu, kami putra-putra dari Bapak Sudarman. Filosofinya seperti itu. Karena memang orang tua kami dulu, orang tua saya, orang tua Bunda itu adalah penggiat dari dunia pendidikan. Oh, memang sudah penggiat? Sudah penggiat dari pendidikan, dari Bunda masih berumur SD. Sehingga pada saat sudah mendirikan sekolah SD di sana, kemudian dinegrikan. Oh. Jadi bukan swasta. Di kampung halaman? Ya, di kampung halaman Bunda itu adanya di Cepu. Nah, itu setelah ayah mendirikan sekolah dinegrikan. Kemudian mendirikan SMP dinegrikan sampai dengan SMA. Yang terakhir itu Universitas Ronggolawe yang ada di Cepu. Jadi beliau memang penggiat pendidikan, tetapi semua pendidikannya tidak mengarah ke swasta. Itu filosofinya pada saat kita memakai nama Putra Dharma. Kemudian di tahun 2004 di sana diteruskan oleh kakak saya. Memang kita bersaudara. Jadi antara Putra Dharma Islamic School dengan Putra Dharma Global School itu adalah saudara kandung. Tetapi visi misi kami masing-masing sudah berbeda. Manajemennya tapi memang sudah manajemen berbeda. Sudah berbeda. Sejak 2004. Hanya memang nama Putra Dharma masih kita pakai. Hanya mungkin filosofinya yang di Putra Dharma Global School mungkin sudah beda. Dengan yang filosofi Putra Dharma yang kita bawa dari awal. Oh, jadi seperti itu ya Bun ya. Wow, di luar tuh banyak yang taunya ini satu sekolah gitu ya. Jadi saat ini kita sudah tahu bahwa Putra Dharma Islamic School dengan Global School itu sudah beda manajemen. Betul, dari tahun 2004.
Nah, kalau saat ini Putra Dharma Islamic School itu bahkan banyak orang yang lebih tahu sekolah pensil disebutnya kan gitu. Nah, pada 2004 itu apakah pensil itu sudah ada atau dimulai dari bangunan apa itu, Bun? Oh, baik. Jadi pada tahun 2004 kita juga tidak langsung sedemikian sampai seperti sekarang ini, tidak, Pak Anton. Jadi kita juga Bunda biasa mendirikan sekolah itu semuanya dari nol. Yeah. Baik di Putra Dharma Plus tadi? Plus ya. Itu dari nol ya? Dari nol. Maupun Putra Dharma Islamic School. Ya. Jadi pertama kita awali dari TK 2004-2005, 2005-2006 itu dalam bentuk kelas bis yang mana saat itu animo masyarakat luar biasa. Betul. Gitu ya, sampai ada masuk TV di acara Buset, kemudian di acara luar biasa gitu ya. Karena memang kita ada ide bahwa anak-anak TK itu harus belajar dengan ceria, dengan gembira ya. Kita awalin tuh di TK. Pada saat TK lulus pertama kali, orang tua murid nggak mau keluar dari Putra Dharma Islamic School. Mereka menginginkan bahwa SD-nya harus dilanjutkan di sini juga. Karena sudah ada kepercayaan dari orang tua sudah ada murid. Kepercayaan, dan alhamdulillah anak-anak murid itu sekolah dengan rasa nyaman gitu ya. Akhirnya kita mulai dari kelas 1, Pak Anton. Dari kelas 1 SD. Tahun berikutnya kita bangun kelas 2, tahun berikutnya kita bangun kelas 3. Jadi awal karir mendirikan sekolah itu Bunda selalu dimulai dari nol. Dan lulusan pertama SD Islam Putra Dharma Islamic School pun mereka banyak yang tidak mau keluar dari Putra Dharma Islamic School. Mereka menginginkan adanya SMP. Nah, itu dimulai lagi SMP dari mulai kelas 1, 2, 3. Sampailah dengan adanya kita sekarang SMA Putra Dharma Islamic School. Jadi semua unit itu jenjangnya memang dari permintaan dari orang tua antusias dari orang tua murid. Betul, ya. Betul. Nah, Bun, itu di 2004 berarti yang dibangun kembali lagi yang sebutan pensil, berarti sebenarnya awalnya bus ya? Awalnya bus, belum ada pensil. Dan itu busnya asli? Busnya asli, bukan bis bekas, Pak Anton. Mohon maaf, jadi kita undang tukang dari Tunggal Darah, kalau nggak salah waktu itu di Cibitung. Kita undang tukang, kemudian mereka membuat bis itu di sini. Jadi bis tidak dibawa dari bis bekas itu, tidak. Kita semua membangun dari bis baru. Plat-plat bis yang memang kita pesan. Oh, jadi bikinnya pakai karoseri gitu, Bun ya? Iya, betul. Jadi kita undang orang yang karoseri Tunggal Darah itu untuk dia membuat bis di sini. Hanya bedanya tidak ada mesin dan tidak ada bodi yang di bawah itu. Tidak ada mesin ya, tidak ada bagian mesin dan bagian kaki-kakinya tidak ada. Jadi tapi semuanya itu real bus gitu. Real bus baru. Oke. Dulu malah ada setirnya. Tetapi karena kondisi anak murid setiap hari mereka nangis berebutan untuk pegang setir, nah akhirnya setir itu kita copot. Oh, jadi awalnya juga sampai ada lengkap, ada setirnya juga. Ada setir, ada klakson, yang mana klakson itu sempat memori yang tidak bisa terlupakan gitu ya. Klakson itu kita ambil klakson bis pada saat itu. Dan anak-anak juga antusias, tetapi karena kebetulan karena kita ini di daerah lingkungan penduduk ya. Penduduk padat gitu ya. Penduduk padat, dan kemudian mungkin di belakang sekolah ada yang sakit atau segala macam, sehingga itu membuat ketidaknyamanan gitu ya dari penduduk, karena memang luar biasa untuk bel sekolah. Bel sekolah itu, kita kebayang aja bel sekolah itu kan bisa sampai 4 kali. Iya. Ya, dari jam pagi sampai jam 12 itu 4 kali. Dan belnya itu, maaf Pak Anton, bukan begini, tapi yang ditarik tuh. Kayak ini ya. Yang ditarik. Kereta masinis gitu ya. Ya, kayak kereta masinis. Jadi memang dibangun temanya luar biasa bunyinya ya, suaranya itu luar biasa gitu. Akhirnya kita copot karena kita juga tidak mau mengganggu lingkungan.
Jadi semua tema itu dipikirkan dengan baik. Jadi bukan hanya sebagai ikon aja ya Bun ya? Iya, betul. Dan ada satu lagi Pak Anton, kejadian yang memang membuat saya luar biasa waktu itu. Jadi kenapa kita membuat tema atau kelas bentuknya BIS Pak Anton? Karena memang pada saat pertama kali itu murid juga masih sekitar mungkin antara 50 ya. TK pertama kali itu mereka masih antri untuk membeli karcis. Jadi kita di depan bis itu ada semacam loket yang mana itu gurunya itu berjualan karcis. Artinya karcis itu diartikan bukan membayar tetapi mereka absen masuk. Nah, kemudian dari mereka membeli karcis itu kemudian mereka diantar oleh pramugari bis. Yang pada saat itu guru-gurunya berpakaian pramugari bis. Nah, itu luar biasa dan itu hanya bertahan sekitar 5 tahun. Karena kenapa? Semakin banyak antusias anak murid yang masuk. Sehingga untuk waktu harus membeli karcis, kemudian mengantar satu-satu di dalam bis, gurunya agak kewalahan. Itu pertama kali sejarahnya kenapa kita membangun ruang kelas dalam bentuk bis. Wow, sebenarnya kalau kita pernah lihat tuh ada di on the spot, ada bangunan-bangunan sekolah unik di dunia. Sebenarnya ini adalah termasuk dari salah satu bangunan-bangunan sekolah yang unik di dunia. Bahkan tidak hanya bangunannya saja, akan tetapi ada temanya di sana. Gitu. Nah, oke Bun. Kemudian kembali lagi pertanyaan saya tadi bahwa kok ini orang lebih kenalnya sekolah pensil gitu. Bahkan kalau orang Putra Dharma Islamic School itu di mana ya? Tapi kalau Putra Dharma Pensil nah itu dia tahu gitu. Iya, jadi gini, kita selain BIS pada saat kita berkembang menjadi SD Islam Putra Dharma School, itu kan kita ada pembangunan di pagar ya, di pagar sekolah dan di situ dari Bunda berpikir bahwa ini pagarnya harusnya karena di dalamnya ada bis, pagarnya harusnya ada satu yang berbeda lah dari sekolah-sekolah lain. Nah, pensil itu filosofinya anak itu belajar pasti permulaannya dari pensil. Tidak ada anak ujuk-ujuk belajar itu dari pulpen. Karena memang sulit membuat pulpen Pak Anton. Jadi yang gampang lebih pensil. Jadi dan pensil pun juga itu dalam bentuk raksasa. Betul. Ya, pensil yang besar dan banyak sekali orang-orang bilang, "Bun, itu rautannya sebesar apa? Pensilnya aja mungkin Pak Anton meluk juga nggak bakalan nyambung gitu ya." Nah, di situ Pak Anton. Bahkan sebetulnya di situ tidak hanya pensil ya, ada penggaris kalau nggak salah tuh di gerbang sebenarnya ada bentuk penggaris itu yang segitiga itu ya Bun ya? Ya mungkin saya lupa ya, mungkin ada penggarisnya juga. Dulu malah rencananya dari penggaris itu ada buku sebetulnya. Ya cuman kita sudah konsen ke SMP dan SMA, akhirnya yang di luar hanya pensilnya saja yang selalu teringat. Terus kemudian ada bangunan masjid yang begitu megah kalau dari luar. Nah jadi sebenarnya orang itu kalau lewat dari depan Putra Dharma Islamic School itu anggapannya wah ini sekolah elit, sekolah mahal gitu Bun. Itu gimana Bun? Kita dari awal Pak Anton ya, tujuan kita sebetulnya kalau orang bilang sekolah mahal mungkin bisa dibuktikan. Ya bisa dibuktikan lah. Kita di mana kita berinjak gitu ya, di mana kita menginjak, disitulah kita yang kita junjung. Artinya kita harus tahu konsumen-konsumen yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, kemampuan mereka gitu ya. Kalau biasa yang tadi saya sampaikan bahwa ada dari Jakarta studi banding ke Putra Dharma Islamic School, mereka tidak percaya dengan biaya yang ada di Putra Dharma Islamic School. Mereka tidak percaya karena mereka melihat fasilitas yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian anak yatim di kita semuanya alhamdulillah sudah gratis. Artinya dari mulai SPP mereka sudah tidak ada pungutan. Jadi mereka ya namanya anak yatim atau piatu, siapa sih yang menginginkan? Pengennya kan bapak ibunya berumur panjang. Tapi dengan adanya
kejadian seperti sekarang pandemik ini luar biasa ya, dan itu kita full anak-anak yatim tidak ada SPP di Putra Dharma Islamic School. Terkait dengan Bunda tadi bilang pandemik saat ini banyak sekolah-sekolah lain yang goyang dalam tanda kutip secara finansial gitu. Ini untuk menjawab ketakutan itu, kira-kira Putra Dharma Islamic School ini gimana Bun melewati pandemik ini? Baik Pak Anton, alhamdulillah dalam kondisi pandemik yang terjadi hampir sekitar 2 tahun ini gitu ya, kita Putra Dharma Islamic School masih survive ya, artinya kemudian sekolah juga maintenance ataupun segala macam fasilitas juga malah kita tambah, pelihara. ya? Malah bertambah. Alhamdulillah, itu keberkahan ya. Itu keberkahan yang memang kita dapat, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dengan PTM terbatas, walaupun terbatas, tetapi semua fasilitas yang ditambah oleh Putra Dharma Islamic School saat ini sudah bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Bahkan yang saya dengar di bulan depan akan ada program baru dengan native speaker ya Bun ya? Iya, itu memang program kita, sebetulnya kita mau mengawali pada saat 2 tahun yang lalu, tetapi karena pandemik dan kita juga tidak berani mendatangkan orang asing tentunya di lingkungan sekolah, karena kita juga menjaga keselamatan dari para karyawan dan guru-guru, sehingga keinginan itu baru akan terwujud pada bulan Oktober ini. Jadi ayah dan bunda, kalau kondisi finansial dari Putra Dharma Islamic School itu mau kolaps atau apa yang didengar di masyarakat, itu tidak benar, karena justru malah fasilitas di sini alhamdulillah terus bertambah, program-program pendidikannya juga justru malah semakin bagus, malah ada native speaker ya, yang dalam hal ini nanti bahasa Inggrisnya diajarkan langsung oleh penutur bahasa asing. Mungkin saya tambahin sedikit Pak Anton, karena ya mungkin karena kedekatan saya dengan manajer MM 2100 ya pada saat itu, kawasan industri yang mereka memulai sekolah di SMK Mitra Industri yang luar biasa. Betul. Pak Anton tahu sendiri ya, mungkin ayah bunda juga tahu bagaimana SMK Mitra Industri di MM 2100 gitu ya. Dan disitulah ada rasa keinginan kita untuk berbagi, karena kebetulan di SMK Mitra Industri itu peminatnya luar biasa, dan lahan ataupun bangunan mereka juga mungkin ada keterbatasan, sehingga kita bekerja sama dengan MM 2100 dengan meminjam tempat di Putra Dharma Islamic School yang pensil biru. Oh, jadi sebetulnya ini juga sebetulnya ada di masyarakat bahwa Putra Dharma katanya dijual, gitu. Padahal itu bukan dijual ya Bun ya. Kita itu bentuk kerjasama. Betul, kerjasama, dan kebetulan karena sekarang PTM terbatas Pak Anton, sehingga anak-anak SD ini tidak bisa sekolah di Putra Dharma yang pensil biru. Di sana SD disiapkan untuk bersekolah di sana itu ada hari-hari tertentu yang mana mereka belajar di outdoor. Di sana ada saung-saung, di sana sudah tersedia saung-saung, dan kemudian di sana kita juga punya PKBM. Oh iya, betul. Ya, PKBM gratis. Mana mungkin Putra Dharma itu kolaps, justru malah Putra Dharma saat ini dengan program CSR-nya itu bagi-bagi pendidikan kesetaraan gratis loh. Gitu. Gratis sampai lulus kan itu? Betul. Dan kami juga membantu untuk guru-guru yang mungkin mempunyai anak kecil tetapi belum ada yang bimbing di rumah. Sehingga guru mengajar dengan nyaman, anaknya ada di daycare. Di sana juga Pak Anton, di pensil biru ada daycare. Di pensil biru itu disebutnya Freshen School ya Bun ya? Betul. Jadi di Freshen School itu sekolah pendinginan adem sejuk gitu. Jadi di sana ada SMK Mitra Industri yang dalam hal ini bentuk kerjasama gitu. Karena karena SMK Mitra Industri itu adalah sekolah yang didirikan oleh para HRD ya.
juara ya kalau saya bilang, para juara yang ada di MM 2100. Kawasan industri. Gitu. Yang mereka menyiapkan anak lulusan SMK itu sudah mampu untuk bekerja di perusahaan. Dan itu luar biasa kan. Jadi ada SMK, ada daycare penitipan anak, kemudian ada PKBM. Terus ada satu lagi Pak Anton yang program kita sedang kita jajakin adalah anak murid SMA kita. Ya, anak murid SMA kita itu saya lihat dengan kondisi sekarang orang tuanya dengan melewati pandemik ini, mereka rata-rata yang sudah lulus SMA itu tidak langsung bisa melanjutkan perguruan tinggi. Nah, itu kita tawarkan untuk mereka dididik di BLK MM 2100. Sehingga dengan 3 bulan mereka dididik di sana, mereka sudah bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Wah, alhamdulillah banget tuh programnya. Itu solusi banget ya Bun ya? Betul. Oke, alhamdulillah Bunda, dari keterangan yang tadi kita dapat bahwa bagaimana Putra Dharma Islamic School ini dibangun hingga saat ini kita mampu menjawab isu-isu di masyarakat yang saat ini berkembang, yang tentunya tidak officially itu dari Putra Dharma Islamic School. Bun, satu lagi pertanyaan dari saya. Putra Dharma Islamic School sudah sebesar ini dengan sejarah yang dari awal tadi gitu. Saat ini Putra Dharma secara manajemen dipegang oleh profesional. Ya, jadi kebetulan di tahun 2000, sebetulnya sudah dari tahun 2007 Pak Anton. Ya, dari 2004 Bunda mendirikan sekolah ini, 2007 alhamdulillah Bunda mendapat amanah dari pemerintah berkiprah di ASN. Nah, dari situlah, dari awal dari 2007 itu sedikit demi sedikit Bunda tinggalin Putra Dharma Islamic School, dan di sini juga tidak mengurangi dari mutu maupun pelayanan kepada orang tua murid. Kita ambil profesional-profesional yang memegang di Putra Dharma Islamic School sampai dengan sekarang ya. Jadi Bunda di sini hanya sebatas penasihat sekarang ini. Terakhir Bun, terakhir. Oke, terakhir ya ini ya. Iya, betul-betul terakhir ya Pak. Harus terakhir ya. Oke. Gitu. Jadi dari yang tadi sudah begitu banyak banget informasi yang kita dapat. Nah, pertanyaannya nih, kita penasaran, apalagi nih yang akan dibuat oleh Putra Dharma Islamic School? Terobosan-terobosan apa lagi nih Bun? Ya, baik Pak Anton. Selain kurikulum, kita sudah memberikan ke tangan-tangan yang profesional di Putra Dharma School, termasuk manajemennya, pelayanannya seperti apa, kita semua sudah kita serahkan ke profesional. Kita masih ada mimpi sebetulnya, karena kalau Bunda ini nggak bisa diam gitu ya, artinya ada selalu yang harus ditingkatkan gitu. Insya Allah mohon doanya Ayah Bunda bahwa kita akan mendirikan sekolah yang mungkin beda dengan yang lain. Nah, uniknya ini yang akan kita pikirkan gitu. Insya Allah di Setu, di daerah Setu. Oh, di Setu ya Bun ya? Ya, insya Allah. Tapi Setunya Setu Kabupaten Bekasi ya Pak Anton ya. Oh, di Setu Kabupaten Bekasi. Baik, kita doakan ya Bun ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan mimpi untuk Putra Dharma Islamic School semoga segera terwujud. Sukses selalu ya Bun ya. Terima kasih atas waktunya Bun. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Saksikan terus program Tanya Ayah dan Bunda di Putra Dharma TV di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.